Irjen Teddy Minahasa tolak diperiksa penyidik Polda Metro Jaya soal kasus narkotika. Ex-Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa menolak diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus narkotika. Keterangan itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan. Zulpan menyebut Teddy sedianya diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya, namun pemeriksaan terpaksa dihentikan lantaran Teddy ingin didampingi oleh kuasa hukum. Tadi dilakukan pemeriksaan rencananya demikian, tetapi beliau menolak. Yang bersangkutan minta dihentikan karena ingin didampingi kuasa hukumnya yang menjadi pilihan, kata Zulpan saat dihubungi Sabtu 15 Oktober 2022. Padahal Zulpan menyebut Polda Metro Jaya sudah menyediakan kuasa hukum, tapi ditolak Teddy. Hingga kini belum diketahui siapa kuasa hukum yang ditunjuk Salih Jenderal. Dari Polda Metro Jaya menyiapkan kuasa hukum dari Poldi. Belum tahu saya, kata Zulpan. Untuk diketahui, Irjen Teddy Minahasa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus peredaran narkoba pada Jumat. Ia diyakini telah mengambil barang bukti kasus narkotika dan menjualnya ke pengedar. Kasus ini bermula ketika anggota Polres Metro Jakarta Pusat meringkus salah seorang pengedar narkotika berinisial HE di Jakarta. Dalam penangkapan itu, polisi menemukan sabu berbobot 44 gram. Dari pengembangan kasus tersebut, petugas juga meringkus AR alias Abeng. Dari kediaman AR, polisi tidak menemukan barang bukti narkotika. Saudara AR kami interogasi mengarah kepada saudara AD yang secara kebetulan tempat kosnya persis berhadapan dengan saudara AR. Jelas Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin. Ade ternyata anggota polisi aktif yang bertugas di Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Dari pengakuan Ade, barang haram tersebut didapatnya dari seorang anggota Polri aktif juga berpangkat kompol dengan inisial KS, yang juga menjabat sebagai Kapolsek Kalibaru, Tanjung Priok. Komarudin kemudian melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya dan Satres Narkoba Polda Metro Jaya. Usai mendapatkan lampu hijau dari Fadil Imron, kata Komarudin pihaknya dengan dibantu Satres Narkoba Polda Metro Jaya langsung tancap gas melakukan tangkapan selanjutnya. Nah, dari sinilah kegiatan pengembangan langsung dipimpin oleh Bapak Dir Narkoba Polda Metro Jaya, bebernya. Sementara itu, Dir Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Mukti Juharsa mengatakan setelah mendapat perintah Irjen Fadil Imron, pihaknya langsung meringkus kompol KS dan anak buahnya berinisial J. Adapun jumlah BB yang kami amankan dari kompol KS yang ada di kantornya sebanyak 305 gram, katanya. Dari pengakuan KS, ia mendapatkan sabu tersebut dari wanita yang berinisial L alias Linda. Adapun Linda kerap bertemu dengan tersangka A alias AW. Dari kediamannya AW yang berada di Kebon Jeruk, petugas menemukan 1 kg sabu. Dari keterangan A dan L disebutkan bahwa masih ada barang lagi yang disimpan saudara D, dan D adalah polisi aktif berpangkat AKBP, mantan Kapolres Bukit Tinggi yang sekarang menjabat sebagai Kapolda Rolok Polda Sumbar, jelasnya. Dari tangan D, petugas menemukan barang bukti sabu seberat 2 kg. D juga diketahui sebagai penghubung antara A dan L dengan Irjen TM yang bertugas sebagai Kapolda Sumbar. Irjen Pol TM selaku Kapolda Sumbar sebagai pengendali BB 5 kg sabu dari Sumbar, di mana sudah menjadi 3,3 kg yang kita amankan dan 1,7 kg sabu yang sudah dijual oleh saudara DG yang telah kita tahan dan diedarkan di Kampung Bahari, kata Mukti. Sebanyak 10 orang yang terlibat dalam perkara ini dijerat dengan pasal 114 ayat 2 subsidiar, pasal 112 ayat 2 jungto, pasal 132 ayat 1 jungto, pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.